Nah ini banyak juga pertanyaan nih dok, di saat jendela puasa, tadi kan boleh minum air putih gitu ya. Kalau olahraga gimana? Olahraga pada jam puasa tentunya ya. Pada jam puasa kita masih bisa mengerjakan olahraga kardio yang ringan. Ya, seperti layaknya kita jalan jogging dan sebagainya. Tapi kenali karena kalau misalnya kita tidak kuat atau lemas segala macam, ya itu harus berbuka. Fleksibilitasnya tetap berlangsung. Jadi kalau olahraga kardio ringan masih oke sebenarnya. Sama halnya kalau kita lagi berpuasa di bulan Ramadan tentunya, atau buat muslim gitu ya. Itu kan kita masih bisa olahraga. Atau olahraganya mendekati jam berbuka. Iya. Jadi kalau mau agak beratan nih, mau intensif ya bisa makan. Jadi bisa terakumulasi antara olahraga dan kita berbuka dan melakukan diet yang seimbang tentunya. Gitu. Oke, dok. Kalau tadi kan dokter sempat mention ya yang 16/8 itu kita bisa lakukan misalnya dengan cara skip sarapan. Sementara kan ada juga anggapan sarapan itu penting gitu kan ya. Nah jadi kan ini agak-agak bertolak belakang ya dok ya. Ini gimana dok? Ini adalah dua hal yang kontroversial memang ya. Banyak penelitian yang bilang kalau kita tinggalkan sarapan pagi nanti terjadi sindroma metabolik. Ya betul, itu juga tidak salah. Ketika kita men-skip pada IF, apakah ternyata IF juga ternyata menurunkan kolesterol. Jadi kayak ada kontra ya kalau kita bilang. Ingat kalau skip sarapan itu intinya kita meninggalkan sarapan secara tidak teratur dan tidak direncanakan. Kalau kita melaksanakan diet dengan komposisi makan yang seimbang, artinya IF itu direncanakan. Nanti setelahnya kita akan pada jendela makannya kita akan makan nutrisi yang seimbang. Jadi saya bilang tadi IF-nya asal tidak sembarangan atau nutrisinya seimbang, sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Kalau kita skip sarapan tapi sarapannya memang skipnya itu tidak direncanakan, pasti akan berisiko terjadi sindroma metabolik. Tapi kalau kita IF-nya tidak benar, itu juga akan berisiko pastinya. Tetapi kalau IF-nya terencana dan benar-benar dengan nutrisi yang seimbang, pastinya jurnal itu juga penelitian itu meta-analisis itu benar bahwa menurunkan kadar kolesterol. Jadi segalanya kalau dilakukan benar, tidak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa ya sebenarnya. Apalagi yang sarapannya lontong sayur, nasi uduk, itu mendingan di skip aja. Santan gitu ya. Santan-santanan pagi-pagi dok. Makan ya kan. Kerupuk gitu. Kerupuk segala rupa gitu ya. Jadi itu better skip aja sarapannya. Karena mungkin sarapan yang benar itu sebenarnya jumlahnya itu nggak terlalu banyak ya dok ya. Iya betul. Kemudian konten yang intinya protein, sayur dan vitaminnya, mineralnya ya harus terpenuhi. Bukan konten karbonya yang cukup tinggi gitu ya. Dok, selain untuk kesehatan, kekurusan, benar gak sih IF bisa menambah panjang umur ya? Kalau umur mah kan rahasia Tuhan ya sebenarnya. Tapi ya mungkin secara ilmiah lah gitu bisa dibuktikan gak bahwa orang yang menjalani IF dengan kata lain mungkin menjalankan pola hidup sehat cenderung umurnya lebih panjang. Bicara umur tadi ya kita kan tahu, cuman secara teoritis bahwa pada fase puasa itu ada yang dikenal dengan autofagi. Nah itu autofagi itu adalah yang memakan ibaratnya kan, dia akan memakan sel-sel yang rusak. Ibaratnya seharusnya memang kalau kita IF-nya dengan nutrisi yang benar dan baik, tentunya akan memperpanjang usia sel tersebut. Usia karena selnya ya, autofagi jadi semakin awet muda seharusnya selnya ya. Kalau usia kronologis nggak bisa awet muda, jalan terus. Tapi kalau usia sel itu bisa makin muda. Gitu. Aduh, ini menarik banget sih kita ngomongin intermittent fasting. Pasti nih sobat IMC juga masih banyak pertanyaan seputar intermittent fasting. Tapi sayang banget kita harus say goodbye dulu sama sobat IMC. Mudah-mudahan sih kita ada part 2 ya dok ya. Karena menarik IF tuh banyak banget. Iya benar. Ini baru ya sekelumit aja, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan sobat IMC yang mungkin udah berencana atau sedang menjalankan intermittent fasting saat ini ya. Mudah-mudahan ya tujuannya untuk kesehatan tercapai. Kalau langsing itu adalah bonus ya dok ya. Dan usia sel tambah awet muda gitu kan. Itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita.
gitu ya dok ya. Dan yang pastinya kalau misalnya Sobat IMC punya masalah riwayat kesehatan, konsultasikan dulu sama ahlinya ya dok ya. Misalnya mau konsultasi sama dokter Yuliana, ya bisa cek tuh jadwalnya, bisa di website atau mungkin juga kalau sudah download IMCare bisa cek juga di situ jadwal dokter, riwayat kesehatan kita pernah berobat di IMC itu obat apa aja yang pernah dikonsumsi, semua ada hanya di dalam satu genggaman gitu ya dok ya. Dan jangan lupa juga buat Sobat IMC untuk follow semua sosial media kita, subscribe ya channel YouTube kita supaya bisa selalu tahu update terbaru IMC Podcast Corner dengan tema-tema yang tentunya gak kalah seru. Terima kasih banyak Dr. Yuliana. Kita pamit dulu sama Sobat IMC. Saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Sampai jumpa.